Lalu kami tenang ketika kami berjumpa dengan Engkau. Kami damai ketika Engkau hadir. Kami bersuka cita ketika Tuhan menyapa kami. Biar kejadian-kejadian itu tetap ada dalam hidup kami. Hanya Engkau yang bisa terima kami, yang mengerti kami. You are the only one, the one and only. Berbicara Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk, saudara. Shalom. Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan di hadapan saudara. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Tuan rumah juga di tempat ini, sahabat saya, gembala, dan juga seluruh koordinator pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita? Kita akan buka kebenaran firman Tuhan di dalam ayat-ayat Alkitab nanti yang kita bisa lihat bagaimana Tuhan menegur bahkan menasehati kita. Saya ingin berbicara tentang 5 dosa yang sangat berbahaya. Sekali lagi dengar baik. 5 dosa yang sangat berbahaya. Dan menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Dan menghambat berkat Tuhan bagi kita. Nanti kalau saudara sudah diberitahu, ya, I hope and he hopes bahwa kita semua menghindari hal-hal seperti itu. Jangan nanti kita berkata bahwa Tuhan itu tidak baik, tidak mendengar doa, kehilangan kuasa lah, atau Anda seperti dimarginalkan oleh Tuhan. Baik-baik kita dengar ini. Kesalahan dosa yang sangat berbahaya dan menghambat hubungan kita dengan Tuhan, bahkan berkat kita dari Tuhan. Yang pertama, coba Anda lihat dulu Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima, ayat yang ke-6 maksud saya. Dapat semua, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kesombongan. Sekelas Daud saja, sekelas Salomo saja bisa jatuh. Daud mendapatkan satu predicate dari Tuhan, a man after my own heart. Orang yang betul dipilih, ditakdirkan, dipanggil dan bahkan ditetapkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Apakah saya dan Anda masih berpikir bahwa orang-orang yang seperti itu tidak bisa jatuh? Bisa. Kalau Anda juga berpikir bahwa Tuhan mengizinkan, no. Bahkan Lucifer yang dahulunya adalah mengabdi kepada Tuhan, bahkan di sekujur tubuhnya penuh dengan pujian dan penyembahan. Penuh. Jatuh. Kenapa? Dia seret sepertiga dari kerajaan surga bersama-sama dengan dia. Jangan-jangan nanti sepertiga juga
dari kita jatuh dalam hal itu, terseret dalam hal itu. Kesombongan. Kadang baru diberkati dikit sombong. Nggak mau lagi berbicara kepada orang-orang yang susah. Nggak mau menemui mereka. Dalam hidup saya, banyak saya menemukan orang-orang yang dimarginalkan. Orang-orang yang secara khusus memang susah. Dan itu menjadi satu cobaan juga dalam hidup saya. Jujur, 50 tahun saya melayani Tuhan. Kadang-kadang bisa terjebak dalam hal itu. Mama saya selalu bilang, jaga hatimu. Jaga hatimu. Ada banyak nanti orang-orang susah. Orang-orang miskin datang kepadamu. Orang-orang yang bagi orang lain, dihina. Karena kita berpikir bahwa, oh kita beda kelas. Kita dalam kekayaan juga beda. Oh nama beda. Saya terkenal, you belum. Banyak. Ada banyak penawaran saya menjadi gembala. Dan sampai hari ini saya tolak. Karena menurut saya kurang dan tidak pantas untuk menjadi seorang gembala. Yang pantas adalah Michael Gunawan. Ya, karena buktinya hari ini penuh. Gerejanya 5 kali ibadah penuh. Because for me, kalau saya sudah menetapkan saya jadi hamba Tuhan gembala, I'm ready for it. Saya ngomong sama saudara, kalau seandainya ada orang susah, jam 1:30 pagi, anak atau cucunya sakit keras, minta didoakan. Telepon saya, istri saya. According to me, I have to come. Kalau dia bilang, Pak, ini udah sekarat. Ini pengertian saya. Saya belum cukup mampu untuk hal itu. Belum cukup. Atau ada orang bilang, wah makan aja perpuluhan. Saya belum cukup mampu untuk menerima hal itu. Belum cukup. Jadi kalau hari ini saya jadi evangelis, penginjil, karena saya bicara sama Tuhan, udahlah begini aja. Yang begini aja masih diceritain orang. Saya nggak makan uang mereka gitu. Enggak. Saya nggak terima gitu. Itu aja masih di isu, gosip, rumors. Saya terpisah dari pergaulan dari 2008. Saya keluar dari pergaulan itu yang jet set, high class. Saya bilang sama istri saya, nah, I'm out. Kenapa? Enggak, nanti aku jatuh di kesombongan. Saya punya banyak teman, orang-orang hebat. Bahkan penguasa-penguasa negeri ini. Tapi saya berpikir ulang. Harus datang dari saya. Saya bilang sama Tuhan, enggak lah. Saya nggak mau nanti satu saat saya jatuh. Dan menurut hakikat saya, kalau orang sudah jatuh, sulit untuk bangkit. Sulit. Bertobat, benar, tapi hal yang dia pernah ada di level itu bisa terjadi satu degradasi. Jadi saya puas dengan keadaan saya hari ini. Walaupun hari ini masih ada itu pencobaan sombong. Kadang orang bercerita tentang saya yang sebetulnya nggak benar. Tapi Tuhan bilang, dan saya bilang sama istri, 2008 dia ikut dengan saya. Ayo, Mah, dampingin aku. Biar aku bisa merendahkan diri. Aku bisa jaga hati.
Kalau ikuti cobaan, banyak. Ada orang begitu sombong. Saya jumpa dengan seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal. Dia menjadi partner. Kita mau masuk ke ruangan karena ada ribuan orang. Dia baru melayani. Ribuan. Dan dia suka saya. Dia mengasihi saya. Dia selalu kalau ada di atas panggung, setidaknya dia panggil saya, ayo, saya masih muda, saya belum jadi hamba Tuhan. Saya masih part-time. Tapi dia bilang, the Spirit tells me, bahwa kau akan jadi hamba Tuhan, bahkan lebih besar dari aku, dia ngomong. Saya bilang, enggak lah Pak, enggak. Tiap kali dia suruh saya khotbah di gereja, saya lari. Ada istri saya, di gereja dulu kita jumpa. Kalau saya dipanggil nama, saya ngapain? Saya kabur. Karena bagi saya gini, pekerjaan Tuhan itu berat. Tapi mama saya selalu bilang, kau akan jadi hamba Tuhan. Saya bilang, no in your dreams. Ma udahlah. Doakan aku aja jadi pengusaha gitu. Kalau aku punya banyak duit, aku bantu gereja. Aku bantu. Mama saya bilang, no. Ratusan kali the Spirit every day datang ke mama saya. Dan bilang, your son. Itu khususkan buat aku. Dan hari ini saya bersyukur untuk jadi hamba Tuhan. Tapi kadang ada satu kecemasan. Tuhan, jangan biarkan aku jatuh dalam kesombongan. Kalau ada orang yang puji aku, khotbahnya tadi Pak keren, Pak urapannya luar biasa, pasti saya akan bilang, Yesus yang baik. Tuhan yang pakai saya. Saya nggak pernah telan itu bulat-bulat. Anda boleh test me on this. Saya nggak pernah untuk bilang, iya memang saya belajar. Enggak. Saya akan bilang, Tuhan itu baik. Hanya Tuhan yang baik, Tuhan yang baik, Tuhan yang baik. Kalau Anda diberkati, itu semua karena Tuhan. Kalau Anda merasakan kesembuhan karena Tuhan. Ada seorang di Surabaya, saya datang dan saya bilang, ada seseorang di sini menderita cancer, minimal 3-4. Dan orang itu datang di gereja dan saya doakan dia, maju ternyata benar. Dan selesai, saya langsung jalan karena ada teman saya yang sudah jemput. Beberapa waktu kemudian saya datang lagi ke gereja itu. Dan orang itu sembuh, sempurna. Dari mana saya tahu? Begitu saya keluar dari gereja itu, wanita itu sudah tunggu saya di depan gereja itu. Dan dia berlutut dan dia ciumi kaki saya. Saya udah lupa dengan dia. Saya bilang, ibu jangan gitu. Dia bilang, Pak. Saya bilang, ibu kenapa begini? Saya takut dilihat orang gitu, bahwa saya punya simpenan terus saya abaikan gitu. Ngeri aja gitu Pak Michael. Saya bilang, ibu apa sih? Udahlah, udah. Dia kejar saya merangkak terus. Sampai istri saya bilang, siapa dia Pak? Nggak tahu. Tiba-tiba dia, Bapak lupa. Dia angkat, dia punya penutup kepala. Dan rambutnya udah tumbuh. Waktu saya jumpa dia di kemo botak. Waktu dia buka dan rambut lebatnya tumbuh. Saya bilang, ibu siapa? Masa Bapak lupa? Bapak yang bernubuat buat saya. Bapak tumpang tangan buat saya. Dan hari ini saya diperpanjang usia dan saya disembuhkan. Saya nggak bisa lupa jasa. Bu, dengar baik. Maksud saya gini, biar nggak kansernya timbul lagi gitu. Bu, ini semua karena Tuhan. Not me. Pak, no. Bu, maaf. Saya bukan, Bu, dengar nggak? Saya bisikin. Ibu sedang menumbuh kembangkan kesombongan buat saya. Enggak Pak, iya amin, udah amin.
Tuhan yang menyembuhkan, jangan berisik. Dan koordinator bilang, Pak itu siapa? Dia sembuh cancer. Tuhan itu baik. Saudara, ada seorang di Jakarta, dia telepon saya dan bilang, Pastor, saya minta didoakan. Kenapa? Besok saya mau ke Singapura. Kiranya saya punya paru-paru, itu kempes. Kira pastor bisa berdoa. Saya berdoa ya, berdoa biasa, dalam nama Yesus. Dan nanti kau temukan dokter dan biarlah Tuhan yang menolong dan mengembangkan paru-parumu lagi, kempes. Saya tanya, kapan kamu ditangani dokter? Besok siang. Di atas jam 12, jam 1. Ya saya berdoa. Ya, udah. Tapi ingat baik. Kamu sebagai pribadi yang kena itu, kamu doa. Jangan mengandalkan saya doa, kamu doa. Nah kira-kira jam 3 dia telepon saya. Pastor! Cuman ada 2. Stadiumnya bertambah 1. Atau kedua, saya sembuh. Jadi saya cuma tunggu dakdikduk. Ya. Terus, Pastor, I'm healed. Dokter bilang saya hanya cuma perlu makan obat-obatan herbal. Yang dokter itu kasih. Dan dokter bilang, kamu pergi ke dokter mana? Paru-paru kamu tumbuh lagi, kenceng. Dan dia telepon saya. Pastor, thank you for your prayer. Oh ya, sama-sama. Pastor, what do you want me to do for you? Itu Alkitabiah. Betul. Apa yang harus aku lakukan untuk aku perbuat bagimu? 2 orang buta, ketika mereka berteriak, Yesus berhenti dan Yesus berkata, what do you want me to do for you? Dia nggak minta apa-apa. Dia cuma minta, give our sight back. Berikan aku penglihatan. Dan saya ingat ayat itu. Dan saya bilang, amin, itu semua karena Tuhan. Kadang kita mau curi itu. Tapi saya pikir, enggak lah. Siapa gue gitu loh. Mana mungkin. Itu Tuhan. Tuhan bos. Pastor aku masih di Singapura. Pastor mau apa? Kalau mau tanya hati, semuanya lah. Semuanya. Pastor nanti aku beli, no, tapi karena dia paksa, terus saya bilang, ya udah berikan aku satu baju putih aja. Baju putih aja. Saya suka baju putih. Karena ada nyanyian sekolah minggu, di surga nanti pakai baju putih. Jadi kita latihan. Dan dia datang ke rumah saya, sopir, dan dia berikan saya satu tas besar. Yang isinya itu semua peralatan hamba Tuhan. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya telepon, saya tanya, why? Dia bilang, no. Aku berterima kasih kepada Tuhan. Terus saya bilang, datang ke gereja. Berikan persembahan ucapan syukur buat itu. Oh iya pastor, nanti hari Minggu berikan. Berikan yang terbaik. Terus beberapa minggu kemudian, kita berjumpa di satu kafe. Dan pastor boleh makan, ngobrol. Terus dia bilang, pastor mau jadi gembala. Kalau pastor mau jadi gembala, saya siapkan untuk bangun gereja. Saya bilang, enggak. Pastor, saya kasih sekarang ya. Hari ini dan besok. 40 miliar. Saya dengar itu, kamu tuh saya seneng. Saya lebih lagi. Istri saya nggak ditawarin, langsung panas dingin meriang dia. Itu tahun 2007, 2008. NAC. Jadilah gembala. Nah, saya tahu kapasitas saya. Keluar dari kafe itu, kita tunggu
taksi atau mobil, saya lupa. Begitu tunggu mobil, istri saya ngomong. Nah, ini istri saya, Michael, bukan saya. Pak, kenapa lo tolak? Terus dia bilang, kenapa? Saya bilang, Roh Kudus bilang itu. Terus dia liatin saya lagi. Bener Pak, Roh Kudus. Saya jawab lagi, waktu di kafe Roh Kudus. Terus kamu nggak nyesel sama sekali tadi. Tapi sekarang gue lagi mikir, gue goblok amat. Istri saya pegang, kamu hamba Tuhan. Terus dia bilang, tapi kan nggak jadi gembala atau jadi gembala, it's okay kan? Kan Tuhan yang berkata. Saya pulang, saya tiduran di bed saya, pikiran kemana-mana. Dengan tangan terbuka, dan saya bilang sama Tuhan, salibkan aku aja Tuhan. Saya orang bodoh. Tapi rasanya Tuhan bilang, ya kalau itu pilihan. Saya cuma bilang, saya cuma nggak mau jadi orang yang jumawa gitu. Takutnya gitu, Pak, takutnya. Pegang 40 M loh Pak, aduh. Seumur hidup saya nggak pernah pegang 1 miliar. 700 juta juga nggak pernah, 500 nggak pernah, 300, 100 juta aja nggak pernah. Dulu ya, nggak pernah. Untuk lihat tumpukan ada di bank. Tapi saya pegang, nggak pernah. Bahkan 50 juta nggak pernah. 30 juta juga nggak pernah. Nggak pernah. Tapi orang tawar itu 40 M, aduh. Tapi dengar baik. Hari ini tidak terjadi apa-apa dalam hidup saya. Tuhan pelihara saya. Dan istri saya suka bilang, apa yang orang itu tawarkan 40 M. Dari tahun 2007-2008 sampai hari ini, rasanya berkat Tuhan lebih daripada itu. Yuk, jaga hati, jangan sombong. Amin. Suami kalau udah terkenal, jangan sombong. Saya suka bilang dengan Michael. Michael tanya saya dulu tahun 2017. Pak, apa ada pesan Tuhan buat saya, Pak? Kayaknya banyak. Tapi itu saya bilang, cuma satu aja. Apa Pak? Ngomong Pak. Ngomong Pak. Masih muda. Muda banget. Sekarang juga masih muda. Hanya bedanya sekarang udah, ya kan? Singset. Dulu membesar ke kanan dan ke kiri. Apa Pak? Saya hanya bilang satu hal. Masih di Grand City, ya. Jaga hati. Jaga hati. Dia ingat. Jaga hati ya mereka. Itu aja. Karena nanti tawaran banyak. Kau akan jumpa dengan, Tuhan akan memberikan orang-orang hebat. Bahkan jemaat yang bertambah-tambah. Lihat, hari ini saya lihat itu, nubuatan itu terjadi. Saya anggap dia anak rohani saya. Dia undang saya, terima kasih. Dia berkali-kali kalau ketemu saya lagi tanya, Pak apa tah? Kata Tuhan apa Pak? Apa tah? Saya pikir karena lagu itu belum ada, Dia bilang apa Pak? Dia rendah hati. Saya bilang jaga hati. Dia lebih spesifik. Saya bilang hati-hati dengan harta. Hati-hati. Kau akan didatangi oleh banyak orang. Banyak. Dan hari ini kan kita lihat. Wow. Saya lihat Michael itu. Seperti saya melihat mudah saya. Ya. Dia luar biasa. Karena Tuhannya sangat luar biasa. Ya Pak, siap. Jaga hati. Jaga hati. Kekayaan akan melimpah. Tawaran akan datang. Ya spesifik Pak. Saya bilang hati-hati dengan harta. Hati-hati juga dengan takhta. Dia akan naik. Anda lihat di mana-mana. Kemarin saya undang Natal, kita berempat khotbah. Saya juga adik rohani saya karena umurnya beda 10-12 tahun. Petra Panggidai dan Michael Gunawan dan juga Gideon Simanjuntak. Gideon Simanjuntak juga anak rohani saya. Pada saat dia susah, dia telepon saya, khusus dia. Dia bilang, saya udah bicara dengan Tuhan.
dan istri saya. Tunjukkan jalan Tuhan, kepada siapa saya harus mengadu. Dan Tuhan memberikan satu spirit, temui hambamu. Waktu dia jumpa saya, nggak ada satu kata yang nggak baik yang saya lontarkan. Saya hanya cuma bilang, berkhotbahlah. Ungkapkan Tuhan aja, jangan yang lain. Biar Tuhan. Sekarang dia menjadi juga pendeta yang diberkati. Tapi Michael Gunawan, wow. Saya kalau datang ke gereja, wow. Wow. Dan selalu dia bukan dengan ketinggian hati. Dia suka bilang, Pak, lihat Pak, nanti Bapak masuk, Bapak belum dengar ya tentang speaker yang baru. Saya kayak orang dari desa. Ini ya Pak, ini ya, saya bilang ini yang lama. Ini saya udah taruh di bawah. Oh, yang baru di mana? Itu. Terus dia tanya, Bapak udah lihat juga itu layar? Ya saya udah 60-an, agak rabun. Lihat itu, semua dari Tuhan. Saya bilang bersyukur. Ya, selain takhta, harta. Ya Mike, saya ngomong depan istrinya. Selin bilang, apalagi tapa. Saya mau ngomong cuma berdua aja. Tapi kan ada istrinya, saya bilang, hati-hati dengan, dengar baik nih, wanita. Lihat muka saya. Tawarannya itu Mike, pasti. Saya bilang sahabat saya juga Victor, tawarannya. Lawang saya alami kok. Ya kan? Ada aja. Orang datang ke kita, hello Michael. Michael, can I talk something to you? What? And Michael, yeah, what? What? Anda lihat, bukan saya menghina, insult. Tapi ini pengalaman saya. Not yours, tapi mungkin pengalaman dia nggak mau cerita aja. Banyak. Nanti makin tinggi, makin hebat. Bahkan nanti akan mendapatkan mungkin ya Pakuan mengizinkan untuk 5.000 orang. Who knows? Bahkan kalau tidak diizinkan, akhirnya karena banyak jemaatnya bergelantungan di atas. Dan saya bilang, Mike, langsung istrinya, telling the truth, ya, betul. Selin, denger tak yang ngomong Om Johan lo kamu kan anak rohan Terus, nah dia gitu, Selin, aduh, Selin, aduh. Saya udah rasa dosa, aduh kenapa gue ngomong begini? Enggak Toko, waktu bulan-bulan kemarin, lagi KKR di Jakarta tuh. Terus itu banyak perempuan terus naik ke atas panggung mau foto. Ya cuman foto, Selin, cuman foto. Memang dimulai dari foto. Kata Michael gini, rugi gue undang dia. But I'm telling the truth. Selin, iya, Koko ya ngomong aja ya, Koko ya. Waktu Koko naik di atas panggung banyak ngomong, aku enggak diinget kok. Di mana kamu? Aku di bawah. Aduh Selin, terus aku bilang, Selin foto yuk. Dia bilang, tapi awal enggak. Ya, istri saya juga begitu. Kalau Selin dengan ngomong pelan, istri saya kenceng. Surabaya. Kalau saya foto, mukanya udah gini. Terus kayak ke WC, tapi nggak ke WC, di ujung jalan lihat ini. Untung ada Roh Kudus. Hei, kau lihat itu istrimu, jangan dia berubah jadi Lucifer. Ma, sini, nggak usah. Kayak ingin memperlihatkan matanya, padahal saya lihat nggak ada air mata. Awas Ma, itu make up rusak semua. Sini Ma, sian.
Itu perempuan-perempuan, Pusri ayo, Pusri ayo, lebih jauh sana, jauh. Dan yang datengin kita bukan yang Shalom. Itu nggak usah dilawan sama iman, nggak usah. Yang datang Michael. Kayak mau jatuh tapi nggak jatuh-jatuh. And kalau di compare, istri kita nggak ada apa-apa. Telling the truth. Kenapa? Kita rasa, ini maaf, bukan you tapi saya. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Sombong. Sombong. Padahal itu semua datang hanya karena dia. Kalau Anda dipakai, Anda diberkati, itu semua bukan karena engkau, tapi memang sudah waktunya Tuhan ingin memberkati engkau. Datanglah pemuda Sulawesi Utara juga demikian. Om Yohan mau tanya Om Yohan, apa? Gimana ya sampai Om Yohan berhasil? Sama perkataan itu saya kasih dia. Hati, tahta, wanita, harta. Terus iya memang itu selalu menyerang. Ada pengalaman buat, sudah tidak usah diceritakan, menyerang. Sampai hari ini juga masih. Dimulai dari kesombongan, nggak bisa dibilang. Kalau mama saya bilang apa-apa, saya udah mau keluar, nggak enak hati, tapi roh Tuhan bilang, listen. Dan saya mau dengar itu. Sombong. Jadi, apa sih yang kita bisa sombongkan? Amin. Yang kedua, coba Anda lihat di dalam Amsal 14 ayat 30. Setelah ini ada hamba Tuhan yang lain. Dari Amerika. Sahabat saya juga, hampir 30 tahun lebih. Ya. Dia menikah juga dengan seorang Jawa loh, saudara. Ya. Oke, Amsal 14 ayat 30. Ya, hati yang, baca sama-sama, 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tubuh. Iri hati itu bukan hanya menyerang jemaat, dia hamba Tuhan. Betul. Karena pelayanan banyak, sementara dia nggak dipakai, udah mulai. Masih cerita-cerita miring. Anda juga begitu kalau Anda cantik. Sebetulnya karena Anda punya kelebihan. Jadi orang banyak iri hati. Karena Anda dapat jabatan bagus, orang iri hati. Saya udah kenyang dengan hal yang begitu. Tapi saya bilang sama istri saya, kamu harus jadi seorang istri yang juga bisa memberkati hamba Tuhan yang lain. Kalau saya dapat pelayanan penuh, banyak, saya suka bagikan kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan. Saya nggak ada iri hati buat dia. Ada seorang gembala terus bilang, Pak, enggak takut. Nanti dia lebih populer ya Pak. Malah bagus karena saya tidak anggap dia saingan, tapi mitra. Kalaupun dia dipakai lagi, ya puji Tuhan lah. Saya punya rumah, Michael belum berkunjung ya, nanti ya. Saya sudah berkunjung ya ke rumah Michael. Itu ada kaca, saya bikin khusus buat kantor untuk hamba-hamba Tuhan yang mungkin tidak punya pelayanan. Kita buat, saya nggak usah sebut, banyak hamba-hamba Tuhan. Bahkan di gereja-gereja yang saya layani, ayo Pak, istri saya, mau ini enggak. Kadang gereja suka ngomong gini, lucu nggak kayak Pak Yohan? Emang gue badut apa? Istri saya bilang, jangan lihat itu, 11-12. Jangan iri hati. Amin. Orang punya harta melimpah, jangan iri hati. Memang udah waktunya bagi dia untuk diberkati. Justru Anda harus berdoa, Tuhan kalau dia diberkati, aku pun juga diberkati. Jangan salahkan kaca, terus bilang, aku jelek amat Tuhan, jangan. Anda tuh mungkin kurang cantik seperti dia, tapi Anda punya kelebihan lain. Yang pasti dia juga nggak punya. Iri hati, Alkitab bilang membusukkan tulang. Tahu artinya apa? Kalau Anda banyak iri hati, jadi sakit. Setuju nggak? Orang yang Anda omongin yang iri itu tetap hidup. Baik, Anda apa? Masuk rumah sakit. Teman saya, karena lihat ada seorang temannya cantik, dia ikutin. Begitu iri. Sehingga akhirnya dia operasi. Semuanya dia operasi. Akhirnya hancur. Tambah lagi. Jadi penyakitan. Orang-orang bilang, ampun,
Tiap minggu, tiap bulan wajahnya berubah. Wajahnya sampai anaknya nggak kenalin dia. Tante, gua emak lo tahu nggak gitu. Anak ini dirubah, ini dirubah. Udah bagus dia punya dagu, dia panjangin. Sampai kalau difoto naik. Ya tukang sihir, naik. Itu mata juga, begitu. Jadi apa ya, sahabat istri saya, hancur. Kaya raya diberkati tapi hancur. Karena apa? Iri hati. Kalau dia lihat perempuan lain hidungnya lebih tinggi, dia tinggiin. Kalau dia lihat perempuan lain matanya lebih bagus, dia bagusin. Akhirnya sekarang, aduh, kayak ondel-ondel. Saya kalau lihat dia, aduh siapa sih mah? Itu teman kita. Ya ampun Tuhan. Kenapa? Karena urus hidup orang lain. Yuk, belajar untuk tidak iri hati. Amin. Ucapkan kata-kata yang baik buat itu. Supaya Anda tidak terkontaminasi dan tulangmu tetap baik. Saya sampai saat ini bukan sombong, enggak. Saya nggak pernah masuk rumah sakit. Karena tulang, karena darah, enggak pernah. Sekalipun saya nggak pernah masuk rumah sakit. Saya cuma bilang sama Tuhan, saya nggak masuk rumah sakit. Dan Tuhan bilang, udah jangan iri. Udah, saya nggak pernah iri. Saya lihat Michael diberkati, wow luar biasa. Ya, bahkan jemaatnya bertambah bagus. Dia datang di ibadah saya, puji Tuhan. Banyak orang-orang di Jakarta tanyain dia, Pak, Michael Gunawan datang nggak? Saya bilang, gue nih, lo tanya gue gitu. Lo jangan tanya Michael. Tapi saya nggak pernah iri. Saya bilang, nanti datang. Begitu dia datang, wah foto kanan kiri. Saya di pojokan kayak cucian kotor. Saya nggak pernah iri hati sama dia. Karena begini, berkatnya Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Saya nggak akan sempat mengelola yang seperti ini. Michael bisa. Di usia yang baru 30 ya Mike. Berapa Mike? 31. Udah jadi hamba Tuhan yang hebat. Dulu angkat-angkat mic, itu apa? Speaker. Dengan pantat di sini. Celana dalam kelihatan. Betul kan? Betul kan? I'm telling the truth. Betul nggak? Saya tanya, Mike, nggak ada orang, dada loh Mian, dada. Jadi harus saya turun dari pesawat, saya bawa koper, dia pegang. Saya bilang, Michael, kancut kelihatan, Michael. Iya ya om. Buka mobil, terus kita jalan, terus harus mampir ke umanya. Om jangan makan dulu, Mian makan dulu. Saya bilang sama istri saya, dia benar-benar pendeta atau enggak sih? Emang dia gembala apa? Bener. Terus setelah itu, mari Om Johan. Kemana? Yuk ke hotel dulu, ke hotel. Dia tarik itu saya punya koper. Selesai, dia urus itu semua. Terus balik lagi, Om Johan harus makan di emak tadi. Udah yuk kita ke ke gereja. Sampai di gereja apa Sun? Tarik itu semua sound system dia. Sampai saya bilang sama istri, dia kayaknya nggak pantas jadi gembala. Dia pantas jadi buruh. Dia colok-colokin itu semua. Terus komputer dia pegang. Beres semua, lagu dia ketik. Saya bilang ini manusia apa ini? Kok Tuhan bisa pilih dia ya? Selesai dia naikin ke atas. Saya pikir udah selesai. Enggak, dia pimpin pujian. Saya mau bilang serakah lo ya. Lo tuh serakah. Mau bilang serakah amat sih. Dia langsung kasih setiamu, lagu terkenal itu. Nyata bagiku. Hikmat kebajikan ini kelihatan. Bersedia bagiku. Saya mau teriak, celana dalam, hoi. Ini you're Michael. Begitu selesai, tahu nggak dia ngapain? Tiba-tiba, aku diberkati, dia main keyboard. Saya bilang, what kind of man is he? Saya bilang, saya bernubuat. Mah, lo denger baik. Kalau dia nggak jadi pendeta besar, ya, aku turun dari panggung. Tapi kadang-kadang bikin iri hati orang. Dia datang lagi, Om Yan, kurus.
kurus. Tanah dalamnya udah nggak kelihatan. Kurus. Om, berapa? SS. Saya sedih. Tuhan, kenapa ini orang jadi begini? Mentang-mentang saya gemuk, terus dia bilang, Om Johan, perlu turunin Om Johan. Aku ini turun 30 kilo lebih. Sedih. Sekaligus iri saya sama dia. Tiap kali, Om, kalau makan semua ditimbang. Saya bilang, apa itu, Mak? Ini Om Yohan harus gini Om. Ini pola hidup sehat. Telur setengah gitu. Tiba-tiba telurnya kelebihan. Ini potong lagi aja sedikit. Nasi. Ditimbang kayak dia jualan sudah. Dagingnya tuh. Oke. Aku makan ya. Saya punya saudara. Benar Michael? Saya punya, dia kasih berlebih-lebihan. Om Yohan ada nasi campur ini. Dia campur itu nasi semua, daging semua tahu, perkedel. Waduh sudah. Terus saya bilang, kenapa kamu jadi begini? Om Yohan harus makan banyak. Kalau aku harus langsing. Tapi nanti kalau kegemukan dia ngomong, terlalu gemuk loh. Dan terakhir, coba kita lihat di dalam 1 Timotius. Aduh. Iya. Mike, ya. Kamu nggak boleh marah sama saya. Nggak boleh. Dan kalau Anda lihat saya udah nggak di sini lagi, berarti nggak diundang sama dia. Telepon saya. Telepon. Saya akan telepon dia. Michael, kenapa jadi begini? Ya kan? 1 Timotius 6 ayat 10, saya tutup. 5 menit lah Mike, ya? Ya Mike, 5 menit, oke? Baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan apa? Berbagai-bagai duka. Keserakahan, serakah. Maunya lagi, terus maunya lagi. Punya mobil 1, maunya 2, mau 3, 4, 5, 6, 7. Saya pernah terserang itu. Pernah. Akhirnya Tuhan tegur saya. Saya sedang membereskan, saya lagi bersih-bersih jam tangan. Istri saya liwat di walk-in closet 1:30 pagi. Dia keluar lagi, saya masih bersih-bersih. Istri saya bilang, terus jam tangan lo gosok. Gue udah gak pernah lo gosok. Waduh. 1. Terus yang kedua, dihampiri saya lagi. Besok harus bayar. Uang buat anak-anak 750.000. Saya gak punya uang itu. Dan Tuhan tegur saya, teman. Akhirnya saya jual itu semua. Dan saya hidup dalam satu fase di mana cinta akan uang, cinta akan barang. Tuhan bilang sama saya, cintailah aku, not the things. Hari ini cukup. Buat apa? Kita memang pakai jam tangan 8. Jam berapa ya Pak? Lihat aja sendiri. Enggak kan? Ya, secukupnya. Lagi saya lihat kalau istri saya lagi tidur, memang baik. Punya istri cuma 1 tuh baik. Amin. Istri saya tidur dengan tarikan nafas yang ngorok yang kecil-kecil. Iya. She is my wife. Yuk. Belajar cinta Tuhan, jangan cinta uang. Anda cinta Tuhan, uang mengalir. Anda cinta uang, hilang Tuhan. Amin. Buat apa kita dapat semua, tapi kehilangan Tuhan? Alkitab bilang lebih baik kita punya Yesus, kehilangan segalanya. Karena Yesus akan memberikan segalanya buat Anda. 1 menit ya, 2 menit ya. Tadi kan 5, jadi 1 menit. Michael liatin saya. Tar di ruangan VIP. Yuk, kita bacakan tadi saya bilang 5 ya. Ayo baca di Amsal 6 ayat 9 sampai 11 ya. Yuk baca sama-sama. 1, dapat semua? 1, 2, dan 3. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring?
Bilakah engkau akan bangun dan dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang keempat apa saudara? Kemalasan. Ini rajin. Mobilnya dia jual, saudara. Ya, hanya cuman itu. Ini dia perbaiki semua. Dia bilang, Om Yohan, ini untuk Tuhan. Pagi udah bangun. Saya kalau hari Minggu, saya pulang, saya ketik lagi. Dia doa pagi. Ya Mike? Sendiri. Saya udah lihat studionya sendiri. Shalom, saudara, shalom, shalom. Jam 4, setengah 5. Aku ketik-ketik sampai jam 3, jam 2. Aku di studio. Rajin. Benar, roh Tuhan bukan saya yang rajin. Kita, betul nggak? Waduh, pagi dibangunnya jam 9, masih ngantuk. Saya jumpa anak-anak saya selalu, anak-anak udah bangun atau belum mah? Belum, saya datang, bangun, 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 bangun. Mereka bilang, aku pikir Tuhan Yesus sudah datang. Iya, dia diwakili Papa, bangun, bangun. Yang sulung suka ngantuk, bangun, bangun supaya engkau diberkati. Jangan bilang Papa hamba Tuhan terus kamu diberkati. No, jangan malas, jangan malas. Itu anak saya yang kedua. Waduh, bisa tidur sampai setengah 4. Saya pikir ngapain? Nyanyi itu dari jam 12 malam. Ku pandang wajahmu dan bersih. Saya pikir ada orang yang harus dibawa ke rumah sakit. Setengah 2 pagi, jam 3 saya dengar begitu. Saya bangun, mah, ada kuntilanak kali ya? Ada apa sih? Ada anjing, ada apa sih? Istri saya bilang, anak lo. Yuk kita lihat. Buka pintu. Saya aja manusia, Bapak, nangis lihat. Gimana Tuhan? Saya mundur bang. Istri saya, bagaimana dia nggak dapat summa cum laude? Summa cum laude. S2-nya summa cum laude. Saya bilang, anak kau rajin. Sekarang nggak pernah minta duit sama saya, 1 sen pun nggak pernah. Karena udah jadi pemimpin pujian. Kemana-mana. Sampai jadwal saya disaingi oleh dia. Saya kemana-mana kadang ketemu, anak gue di situ. Terus dia bilang, papa gue. Dan coba lihat Galatia 5 ayat 24. Saya tutup. 1 menit Michael. Harus ini. Karena Michael udah langsung kayak setuju Om Yohan. Ayo baca sama-sama. Galatia 5 ayat 24. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Yang kelima, dosa apa saudara? Hawa nafsu. Amin. Harus ditahan-tahan. Jejak digital tuh sekarang, bahaya. Saya kalau kemana-mana, yuk ma ikut. Yuk, anak-anak ikut. Tapi harus bayar tiket, nggak apa-apa aku bayar. Michael nggak bayar, saya bayar. Anak-anak saya juga ikut. Terus anak-anak ikut saya bilang, Pak ikut nggak? Ikut. Tiba-tiba dapat telepon dari Michael. Pak, itu semua saya bayar. Itu yang saya tunggu jawabannya. Thank you ya Mike. Kalau saya nggak khotbah di sini, saya boleh datang ke sini. Yang bayar siapa Mike? Ya baik. Yuk hawa nafsu ya. Apapun orang bisa penyakitan karena orang Belanda bilang kalau yang telat itu bahasa Belanda telat ya. Karena apa? Karena mau tidur panjang, karena ya sesuatu yang kita nggak bisa tahan. Orang jatuh di dalam dosa kenapa? Hawa nafsu, kedagingan. Tahan. Satu kota malam-malam saya diketok. Begitu saya lihat, wah perempuan saudara sambil. Saya pikir jemaat, ya kan? Baru jam 9 malam. Terus saya buka, ya. Mas, ada korek api. Ini bukan jemaat.
ini keturunan kuntilanak. Terus saya nggak rokok. Oh kalau gitu saya boleh masuk. Saya bilang mau apa? Mau temenin mas ngobrol. Tuhan Yesus bilang sama saya, tutup itu pintu. Tapi Tuhan dia kesian perempuan. Jangan punya belas kasihan dengan yang begini. Saya dorong, dia tahan dengan dia punya kaki. Saya dorong lagi, dia tahan. Mas. Saya bilang Tuhan kesian, dorong. Kalau dia dorong pasti dia angkat dia punya kaki. Saya dorong, wah dia maki saya di luar. Dasar setan lu kurang ajar. Dasar gay lu, masa gue gay? Gue punya anak 2 gimana sih? Terus Tuhan bilang nyalain TV kenceng-kenceng, mandi tidur. Harus dilawan. Amin. Yusuf menang karena dia keluar dulu kamar itu. Dosa yang terakhir adalah dosa hawa nafsu. Kalau engkau bisa tahan itu, berkat Tuhan terbuka. Bahkan keluarga rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Tunduk kepala kita doa. Kami diberkati oleh Tuhan. Ajar kami untuk tidak melakukan dosa-dosa yang seperti itu. Dosa yang sangat berbahaya. Kesombongan, keiri hatian, keserakahan, kemalasan, dan juga kehawa nafsuan. Ajar kami dengan pimpinan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.